Nabi Adam alaihissalam bilang unzila bil Hindi. Nabi Adam alaihissalam karena Adam unzila bil Hindi, turun di India. Di sini ini negeri ini. Ini negeri India ini. India itu dari Afghanistan sampai Filipina, India semua. Benua lautnya juga disebut Samudra Indian Ocean. Dulu masih bersatu di Kalimantan, Sumatera dengan Jawa dengan Asia masih bersatu. Bahkan kemungkinan Nabi Adam alaihissalam turunnya di sini di Sumatera. Unzila bil Hindi, turun di India. Tapak kakinya ada di tapak Tuhan sana. Di pinggir laut dia 7 meter lebih. Tapak kakinya ada. Di pantai di batu karang tapak kaki. 7 meter lebih. Saya sampai sana dibilang orang sana, ini tapak Tuhan tapak. Bertapa di atas gunung, menyelamatkan putri karena diculik naga. Gondolmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, kita beruntung malam hari ini karena di Medan kita tidak mendapatkan banyak zuriat atau keturunan daripada baginda Rasulullah SAW. Tapi malam hari ini kita mendapatkan anugerah besar. Ada darah daging Rasulullah SAW bersama kita. Kita diberi rambut Rasulullah aja sudah lebih berharga dari seluruh dunia dan isinya. Bisa pegang rambut Rasulullah saja lebih berharga dari dapat seluruh dunia dan isi. Tapi hari ini kita bersama dengan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Yang tidak sah sholat kita kalau kita tidak berselawat kepada Nabi dalam sholat. Sebab tahiyat akhir itu dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya wajib, rukun itu dibaca sama dengan Fatihah. Dan sholawat itu diperintahkan kepada keluarga Nabi SAW juga. Paham? Tiap sholat kita sholawat kepada baginda Rasul, sholawat kita kepada Rasulullah SAW, bersolawat kepada keturunan Rasul. Tiba-tiba zaman akhir ini keturunan Rasul dimaki-maki, difitnah,
Hanya PKI aja yang tega memfitnah keturunan Rasulullah SAW. Betul? Nggak pernah sholat dia, jadi nggak tahu dia betapa berharganya keturunan Rasulullah SAW. Kita ini, kalau cucu kita ditangkap polisi karena jahat, kita akan mati-matian membelanya. Betul? Andai kata masuk penjara pun masih kita datangi, masih kita santuni, masih kita urus. Betul? Keluar dari penjara pun masih kita anggap cucu kita masih urus, kita masih cintai. Betul? Itu cucu kita, bandit. Nggak mungkin Rasulullah membiarkan keturunan beliau yang agung dihina manusia atau di akhirat masuk neraka. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Sedangkan kita umat Nabi aja bandit besar, siang malam berzina sampai mati pezina, mabuk siang malam sampai mati pemabuk, perampok sampai mati perampok. Tapi umat Nabi, Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati yaumal qiyamah. Syafaatku kusediakan, kata Nabi. Belum dipakai syafaat besar Nabi, belum dipakai. Seluruh Rasul-Rasul sudah memakai syafaat uzma yang dimiliki oleh beliau semua. Nabi tidak simpan. Untuk siapa? Untuk umatku ahli dosa besar di hari kiamat. Untuk umat Nabi ahli dosa besar. Bukan yang pernah melakukan dosa besar, ahli dosa besar, min ahlil kabair. Kalau pezina, zina sampai mati. Tapi umat Nabi mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, diberi syafaat, tidak kekal dalam neraka. Wa yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana minal khairi fi qalbihi mithqala dzarrah. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang beriman pada Allah, beriman kepada Rasul, walaupun seluruh isi tubuhnya dosa semua dan kebaikannya hanya sebesar biji sawi. Berarti nggak pernah sholat nih orang tuh. Kebaikan sebesar biji sawi, nggak pernah sholat. Karena sholat sunat saja 2 rakaat, kata Nabi, rakaat al-fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh pahalanya lebih besar dari seluruh dunia dan isinya. Kalau ada orang Islam pahalanya besar biji sawi, berarti nggak pernah sholat. Betul? Dikasih syafaat, tidak kekal dalam neraka seperti kafir-kafir itu. Apalagi cucu Rasul. Betul nggak? Iman rusak hari ini, otak rusak. Banyak PKI sih. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Ada para ulama di sini yang hadir bersama kita. Ulama-ulama ini nanti di hari kiamat diberikan oleh Allah kesempatan untuk memberi syafaat kepada murid-muridnya. Karena para ulama ini warasatul anbiya, pewarisnya Rasulullah. Ulama itu pewaris para rasul. Jangan anggap enteng dengan mereka. Mereka mungkin tidak peduli mau dicaci, mau dihina, mau dipenjara, nggak ada masalah. Tapi orang yang menzalimi ulama berat akhirat nanti dihadapi Allah. Kalau soal dipenjara, Imam Hanafi pernah dipenjara, dicambui. Imam Syafi'i pun pernah dipenjara, Imam Hambali pun pernah dipenjara. Biasa saja kalau dipenjara ulama, asalkan ulama itu dipenjara karena membela agama. Betul? Oleh karena itu jaga ulama-ulama kita. Jangan sakiti hati para ulama. Jaga mulut kita dari menghina ulama. Nggak tahan di akhirat kita. Menghina orang Islam, sesama Islam aja di akhirat dosanya besarnya bukan main. Sibabul muslim fusuk. Menghina orang Islam dosa besar. Gimana menghina ulama? Bagaimana menghina orang-orang ahli Quran? Ahlul Quran, ahlullah. Ahli Quran itu keluarga Allah, kata Nabi. Kalau saya dihina orang mungkin saya tidak marah.
Buat apa marah? Tapi kalau keluarga saya dihina orang, istri saya dipegang-pegang preman, hukum pula terus. Betul? Kalau saya diganggu orang bantu, terus itu. Mau bicara tentang kejelekan saya bantu. Sampai mulut mundoer nggak ada masalah. Tapi jangan coba-coba istri saya, ibu saya, saudara saya kau ganggu. Jangan coba-coba. Bahaya besar. Nah, ahli Quran itu keluarga Allah. Kalau dia dicaci orang, dihina orang, mungkin dia nggak marah. Tapi Allah marah. Menjadi musuh Allah dunia akhirat orangnya. Tahan mulut. Apalagi ulama yang dibenci oleh orang-orang durhaka. Sekarang hidup dilema di akhir zaman ini. Kalau ulama mau kaya, jadi penjilat aja. Kaya sekarang. Tapi buat apa kaya karena menjilat? Betul. Jijik pun. Karena menjilat dapat mobil. Setiap naik mobil itu teringat kita. Ini hasil menjilat. Jijiknya, betul nggak? Nggak penting itu. Kedudukan dunia tidak berharga. Ini dunia perhiasan, tapi perhiasan palsu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia memang perhiasan, tapi perhiasan palsu. Buat apa mati-matian cari dunia perhiasan palsu? Sehebat-hebat dunia akan dikiamatkan Allah hilang tanpa bekas. Betul? Tapi kalau agama 2 rakaat sholat sunat lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Kalau ditanya siapa orang paling kaya sekarang? Nah, kita karena otak kita udah diisi dengan pikiran-pikiran kaum sekuler, kaum komunis, kaum pluralis, orang-orang pencinta dunia, kafir-kafir itu. Kalau ditanya siapa orang paling kaya? Bill Gates, Donald Trump, Presiden Amerika. Kalau pikiran kita sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul, Donald Trump tambah Donald Bebek miskin. Siapa orang kaya? Kata Nabi, orang Islam yang bisa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia dapat khairul laka minat dunia wa ma fiha, lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Bayangin. Itu belum sholat wajib, baru sholat sunat. Sholat wajib tidak, belum ketemu saya hadis yang mengatakan berapa besar pahala sholat wajib. Belum ketemu. Saking besarnya nggak diceritakan sama Nabi. Kalau sholat sunat ya lebih baik dari seluruh dunia dan isinya, betul. Sholat wajib berapa besar? Tidak tahu. Puasa wajib 1 hari, hanya Allah yang tahu, Allah yang bayar, betul? Tidak ada yang tahu. Gimana orang beriman sholat sunat aja dapat seluruh dunia dan isinya 2 rakaat? Apalagi sholat wajib. Tapi kita nggak paham hari ini apa yang diajarkan Nabi. Kita pikir orang kaya itu hebat, jadi pejabat itu hebat. Fir'aun pejabat juga seumur hidup, betul? Lahir jadi pangeran, besar jadi raja, betul? Mulia dia? Hina. Karena 2 aja salahnya. Pertama nggak beriman sama Allah, kedua nggak beriman sama Nabi-Mu. Hina dunia akhirat. Dunia dia jadi raja tapi hina. Matinya di Laut Merah, tenggelam. Dimakan ikan, sompel sedikit kupingnya, dibuang sama ikan. Pahit, nggak enak. Dia tahu dia. Ikan pun jijik tahu. Di dunia tidak ada satu orang pun yang kepingin punya anak seperti Fir'aun. Ada ibu hamil bu, udah berapa bulan? 9 bulan. Masya Allah, sebentar lagi lahiran. Kata dokter udah di scan laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat namanya Fir'aun. Bocor mama itu. Paham? Walaupun Fir'aun raja, duitnya banyak, seumur hidup jadi raja, orang Mesir menyembahnya sebagai Tuhan.
Dia mengaku Tuhan, orang Mesir bodoh-bodoh nyembah dia sebagai Tuhan, tapi dia hina dunia akhirat. Buktinya dia hina, nggak ada orang mau dipanggil Ada ini upacara nasional, tiba-tiba protokolnya bilang, hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Orangnya ditangkap. Betul? Oleh karena itu, yakinlah kemuliaan ada dalam agama. Dalam apabila kita beriman kepada Allah dan Rasul, sebanyak apapun dosa kita, satu hari Allah akan perintahkan Nabi memberi syafaat kepada kita. Betul? Ini hebatnya iman. Dan iman ini dibawa sampai hari kiamat. Iman ini akan dibawa mati sampai hari kiamat. Tidak usah khawatir. Kalau ada iman, jangan murtad sampai mati. Siap? Yakin dengan Allah? Siap? Yakin dengan baginda Rasul? Siap? Sunnah Nabi satu aja dibikin aman hidup kita kau. Jangan main-main. Masuk WC aja. Kalau masuk WC pakai sunnah Rasul, kita akan mendapatkan kemuliaan besar. Sunnah Rasul masuk WC, kita bisa dapat 90 pahala. Satu hasanah diberi Allah satu gerak. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu hasanah dibayar 10. Kalau kita masuk WC ikut Nabi Muhammad, 9 hasanah. Pertama mau masuk WC tutup kepala, dapat satu hasanah 10 pahala. Kedua langkahkan kaki kiri, dapat 2 hasanah 20 pahala. Ketiga baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, 3 hasanah 30 pahala. Kemudian yang keempat jongkok waktu buang air kecil, 4 hasanah 40 pahala. Kemudian yang kelima istibra, waktu buang air kecil istibra berdehem-dehem, 5 hasanah 50 pahala. Kemudian istinja, cuci dengan air, selesai buang air kecil, maka dapat 6 hasanah 60 pahala. Paham? Kemudian tutup aurat sempurna, dapat 7. Keluar dari WC, langkahkan kaki kanan, dapat 8 hasanah 80 pahala. Sudah keluar baca doa, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Selama di WC menghidupkan sunnah Nabi, dapat 90 pahala. Alhamdulillah. Setahun, 2 tahun, 60 tahun. Begitu mati kita disuruh buka catatan amal, ikhra kita baca kitab amalmu, kita lihat masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, masuk WC, 90 pahala, 90 pahala, 90 pahala. Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara WC. Ini keagungan sunnah Rasulullah sallallahu. Tenang aja, tenang, hujan sedikit. Anggap hujan ini mencuci dosa kita. Baru hujan air, belum hujan peluru. Sahabat-sahabat hujan panah, tetap aja istiqomah dengan agama, betul? Jangan takut, hujan kecil. Ya Allah SWT akan hapuskan seluruh dosa kita. Begitu kita berdiri dari majelis taklim ini, berdiri aja, menyeru malaikat di langit, kumu maghfuran, berdirilah kamu, dosa kamu semuanya sudah diampuni oleh Allah SWT. Di mana dapat, mana ada bisa dapat seperti itu, betul? Di sini, di majelis taklim ini, di majelis tabligh akbar ini, insya Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, hidupkan sunnah Nabi sekuat tenaga. Maka setiap sunnah Nabi yang kita amal, kita akan dapat banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kalau kita jalankan sunnah Nabi dapat hasanah, 1 hasanah dibayar 10 pahala. Yang kedua, kalau kita kerjakan sunnah Nabi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Nabi kepada umatmu semua, kalau betul kamu mencintai Nabi, maka ikut. Kalau betul kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Rasulullah. Maka Allah akan memberikan kecintaannya kepadamu. Jadi kita hidupkan sunnah Nabi, Allah beri mahabbah.
Sunnah Nabi yang paling ringan dipakai adalah baju warna putih. Pakaian berwarna, kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi, putih kesukaan Allah, putih warna kesukaan Allah, maka pakailah pakaian putih. Dan kapankan mayat-mayatmu dengan pakaian berwarna? Selama kita pakai putih, mahabbah Allah turun. Hasanah, 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 mahabbah, 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 mahabbah. Mati masuk kubur pakai kain putih, dikafani, selamat dalam kubur sampai hari kiamat. Mahabbah, mahabbah, mahabbah. Cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Dapat kecintaan dari Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat mahabbah, dapat hasanah. Rugi apa untung? Rugi apa untung? Pakai baju putih sunnah Rasulullah Sallallahu. Tiba-tiba orang sekarang bilang, kalau saya pakai baju merah kenapa rupanya? Haram. Tidak, pakai baju merah nggak haram. Cuman Allah nggak suka. Yang suka siapa? PDIP. Paham? Pakai baju putih dapat hasanah 10 pahala 10 pahala, dapat mahabbah mahabbah mahabbah. Betul? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosamu. Dapat maghfirah. Menjalankan sunnah Nabi dapat 10 pahala hasanah, dapat mahabbah, dapat maghfirah, ampunan dosa. Hebat itu, pakai baju putih diampuni dosa. Coba. Sunnah Nabi, cukur kumis, potong kumis, diampuni dosa, dapat hasanah, dapat mahabbah. Hebat nggak? Kumis ini ada 2 sunnah, kata Imam Ghazali. Pertama, cukur semua habis. Rasulullah cukur semua habis. Tapi ada membacanya huffu. Kalau huffu ada kumisnya tapi tipis melingkar bibir saja. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memasang kumis tapi tipis saja, kena batas bibir dipotong, kena batas bibir dipotong. Dua-dua sunnah, satu uhfu, satu huf. Paham? Nggak boleh orang Islam piara kumis besar rontong. Bukan bugis sembarang, bugis bertuah dari indra kiri. Bukan kumis sembarang, kumis bertuah penyaring kopi. Alangkah indahnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat hasanah, dapat mahabbah, dapat kemudian apa? Wallahu ghafurur rahim. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Waduh, pakai baju putih dapat pahala hasanah, dapat mahabbah, dapat maghfirah, dapat asal sunnah Nabi lah. Asal sunnah Nabi lah. Kalau tahu itu sunnah Nabi kerjakan. Dapat hasanah, dapat mahabbah, dapat maghfirah, dapat rahmat. Alangkah ruginya orang tahu sunnah Nabi dia nggak buat. Alangkah ruginya orang yang tahu sunnah Nabi tapi dia tidak paham? Saya ingin pesan yang terakhir yang paling penting. Kalau jumpa turunan Rasul, saya ini cium tangannya. Walaupun muda nggak apa-apa. Kenapa? Karena beliau itu keturunan Rasul. Kalau kita cium tangan beliau kan nyambung sampai ke Rasul. Betul? Kalau tangan saya kalian cium, saya anak Cina. Anak sini ya, anak sini, umi sini. Ibu saya orang Cina, bapak saya Tengku, betul. Nggak ada urusan darah dengan Rasulullah, jauh. Beruntung dapat Islam. Ibu saya sendiri yang Islam, kakek saya, nenek moyang saya, paman saya nggak ada yang Islam. Betapa beruntungnya. Beliau ini turun terus sampai ke atas sampai ketemu dengan Rasulullah. Telah dicek DNA, sekarang ada ilmunya DNA. Ada 2 manusia yang banyak menurunkan keturunan di dunia ini. Yang pertama ada sekitar 2 juta orang keturunannya. Siapa orang punya anak cucu 2 juta orang? Tersebar di seluruh dunia. 2/3 dunia ada. Dicari-cari, ternyata yang pertama adalah Genghis Khan, Raja Mongol.
menaklukkan 2/3 dunia. Asal ditaklukkannya kerajaan, dijinahinya istri-istri raja itu semua. Punya anak 2 juta keturunannya sekarang dengan cara-cara yang haram. Ada satu lagi orang punya keturunan jutaan tersebar di seluruh dunia. Dicari-cari DNA-nya, ini siapa ini? Satu keturunan. Rupanya para habaib dan para masyaikh kita keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana, di Mesir ada, di Jordan banyak macam. Tapi yang anehnya kita ini negeri Indonesia yang dulu di zaman Rasulullah disebut Hindi, India disebut. Nabi Adam alaihissalam ila unzila bil Hindi. Nabi Adam alaihissalam karena Adam unzila bil Hindi, turun di India. Di sini ini negeri ini. Ini negeri India ini. India itu dari Afghanistan sampai Filipina, India semua. Benuain, lautnya juga disebut Samudra Indian Ocean. Dulu masih bersatu di Kalimantan, Sumatera, dengan Jawa, dengan Asia masih bersatu. Bahkan kemungkinan Nabi Adam alaihissalam turunnya di sini, di Sumatera. Unzila bil Hindi, turun di India. Tapak kakinya ada di tapak tuan sana. Di pinggir laut, lihat 7 meter lebih. Tapak kakinya ada. Di pantai, di Batu Karang, tapak kaki 7 meter lebih. Saya sampai sana, dibilang orang sana, ini tapak tuan tapak. Bertapa di atas gunung, menyelamatkan putri karena diculik naga. Gondolmu. Tuan Tapa itu kuburannya di situ 15 meter badannya cuma. Kalau badannya 15 meter, tapak kakinya 7 meter, berapa besar kakinya? Pakai akal dikit. Nabi Adam itu dadanya 60 hasta. Berapa? 60 hasta dadanya. Baginda Nabi Adam alaihissalam. Berarti saya 1 hasta dada saya. Tingginya 175 cm. Saya. Kalau Nabi Adam 60, berarti 60 kali 175. Berapa tingginya Nabi Adam alaihissalam? Wajar kalau kakinya 7 meter, paham? Tapi wallahu a'lam, siapa yang tahu, siapa yang pasti? Nggak ada yang pasti, betul? Dan ini negeri sudah terkenal sejak zaman Nabi Ibrahim pun. Di dalam kitab Qasasul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya berapa? 4. Berapa? Pertama Siti Saroh, nggak punya anak sampai nenek-nenek. Wanita tercantik sedunia. Wanita tercantik sedunia kata baginda Rasul 2. Pertama Siti Hawa, istri Nabi Adam, diciptakan di surga. Kulitnya merah jambu. Kecantikannya sepertiga kecantikan wanita sedunia, dijadikan satu untuk Siti Hawa sendiri. Apa nggak pingsan kita kalau jumpa itu? Kulitnya warnanya pink. Kulit Nabi Adam juga pink, merah jambu. Diciptakan di surga. Kita ini anak cucu Nabi Adam, setuju? Ada stempelnya di situ. Di mana? Di kuku. Di kuku. Pijit kukumu. Kalau merah jambu keturunan Nabi Adam kau. Kalau hitam keturunan monyet. Yang kedua Siti Hajar. Siti Hajar orang Kipti, orang Mesir. Punya anak namanya Nabi Ismail alaihis. Ini anak pertama. 14 tahun kurang lebih tua dari Siti Saroh yang punya anak Nabi Ishak. Walaupun istri pertama tapi anaknya belakangan lahir. Nah, jadi duluan Nabi Ismail. Cuman orang Yahudi nggak mengakui Nabi Ismail karena istri Nabi Ismail yang kedua bukan orang Israel. Karena bukan orang Israel dianggap bukan orang turunan terpilih, keturunan budak. Jadi nggak diakui. Yang diakui cuma Nabi Ishak, inilah jahatnya Yahudi. Yang ketiga istri Nabi Ibrahim adalah Kontura. Siapa? Biar ingat, ulangi, Kontura. Kemungkinan orang sini. Jadi Kontura itu kalau kita lihat sejarah lama, Vietnam sekarang, tahu Vietnam? Yang dihajar sama Rimbo. Vietnam sekarang itu dulu itu dikuasai oleh orang-orang suku Champa. Itu 100% Islam Champa itu. Di tengah-tengah itu ada satu pelabuhan namanya Kontura. Dari situlah mungkin Kontura ini dibawa Nabi Ibrahim pulang ke
Syam. Kontura punya anak 7. Anak pertamanya namanya Madian. Ini tulis dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ibnu Katsir. Anaknya yang paling tua namanya Madian. Madian tinggal di Jordania, di Syam, dan beranak jadi satu suku bangsa namanya suku Madian. Akhirnya mereka penipu timbangan, kemudian diutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka mendakwakan agama, mereka nggak mau dengar, akhirnya dimatiin semua. Nabi Syuaib ini mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Adik-adik Madian pulang ke negeri ibunya. Belakangan mereka sudah kenal la ilaha illallah di sini, cuma Nabi Muhammad belum lahir. Belakangan itu Vietnam itu diserbu Cina, kan perbatasan Cina. Diserbu Cina, Vietnam diambil alih oleh Cina menjadi negara Vietnam, dan orang-orang Champa yang Islam ini turun ke bawahnya, yang sekarang namanya Kamboja. Kamboja itu terdiri 3 suku, belah utara suku Laos, sebelah selatan suku Khmer, itu PKI merah kemarin, Khmer merah, Pol Pot tuh wajahnya turun, tapi yang dibunuhnya 3 juta orang. Kalian pikir PKI ini baik-baik, kayak nyoto, wajahnya turun, tapi dibunuhnya jutaan orang, betul nggak? Ribuan orang dibunuhnya. Jangan main-main itu nama PKI. Yang sepertiga lagi suku Champa. Suku Champa ini 100% Islam. Waktu Pol Pot membunuh orang-orang Kamboja, suku Champa yang dibunuh itu 700.000 laki-laki. Dari 3 juta orang Kamboja yang dibunuh, 700.000 Islam. Saya sudah ke sana. Waktu masih muda saya ke sana. Jadi Quran saya itu dibawa keliling. Karena apa? Quran dibakar semua sama komunis. Saya tidak jumpa orang sebaya saya. Kalau ketemu langsung ditembak, dibunuh. Yang ada kakek-kakek tua atau anak-anak kecil. Saya mengajarkan Quran anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun. Saya ajari Quran, saya situ dakwah. Mereka bilang, kawinilah kami Pak. Ada ratusan ribu janda. Mak jangan kumikir. Aku nggak berani, aku bilang. Aku bukan orang kaya, nanti balik-balik kemari lagi nggak ada duit. Betul, saya baru balik ke sana lagi 10 tahun kemudian. Kalau saya kawin kan kasihan istri saya 10 tahun nggak saya lihat. Ketika saya kembali kedua, sudah aman. Itu anak-anak Kamboja yang saya ajar ngaji sudah umur 17, sudah umur 16, rata-rata sudah menjadi penghafal Quran. Saya tanya berapa istrimu? 4. Berapa istrimu? Nggak ada yang 1, semua 4. Masya Allah. Suku Champa itu sebagian lari ke Sumatera, diterima oleh orang-orang Sumatera, oleh Raja Aceh, dikasih tanah, namanya Cempa. Apa? Namanya apa? Cempa. Bahasa Cempa dengan bahasa Champa sana itu mirip, hampir 100% sama. Belum berubah sampai sekarang. Kemudian ada yang pergi ke Sumatera lagi, ke Kampar. Kampar, Riau itu disebut Kampa. Orang Melayu nggak pernah baca R di akhir kata itu nggak dibaca, Kampa. Kutampa kau nanti, kutampar maksudnya. Kampar itu dibaca Kampar. Di sana juga ada. Masya Allah. Orang Kampar mengatakan kami keturunan Dewi Kemonyan. Saya baru dari sana. Kami keturunan Dewi Kemenyan. Namanya Kontura. Orang Kampar itu keturunan Kontura. Tahun lalu saya maulid Nabi di Takengon, saya ketemu bupatinya, dia ditunjukkan ada satu situs baru dibongkar, ada batu nisan sebesar ini, setengah hasta, tertulis la ilaha illallah, tidak ada Muhammadun Rasulullah. Usianya udah sekitar 3.000 tahun, 4.000 tahun. Dia bilang, siapa di sini la ilaha illallah, nggak ada Muhammad Rasulullah, sudah 4.000 tahun. Saya bilang keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Mereka punya la ilaha illallah, tapi belum punya Muhammadun Rasulullah. Itulah sebabnya di Pulau Sumatera tidak ada candi Buddha. Penipu besar. Sekarang asal ada candi Buddha. Buddha gondol menggoda. Saya sudah cek candi yang di Port TV, Mendeling, Padang Lawas Utara. Candi Bahal 1, 2, 3, 4. Tidak ada sepotong pun patung Buddha di situ. Tidak ada satu ukiran pun, ukiran Buddha di situ. Tidak ada. Enak aja bilang candi Buddha. Dan candinya itu menghunjam ke bumi, menjulang ke langit dengan bentuk lurus.
kalimat la ilaha illallah. Tauhid, candi tauhid. Sama dengan yang di Iran itu semua begitu. Nggak ada patung-patung di sana. Saya pergi ke Kampar, Riau, candi terbesar. Katanya candi Buddha. Sepotong pun patung Buddha nggak ada situ. Ternyata batunya tertulis bukan tulisan Palawa yang biasa dipakai orang Buddha, bukan tulisan Sanskerta yang dipakai oleh orang-orang Hindu, tapi tulisannya adalah tulisan Aramaik, tulisan yang dipakai oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi lam ha lam alif 152 waw ha lam alif hamzah ya. Mana ada huruf Palawa situ? Kok enak aja bilang candi Kampar, candi Buddha. Tahun lalu dibikinlah di situ upacara agama Buddha, 10.000 pendeta seluruh dunia datang situ. Saya sebagai ibu keturunan daripada Riau keberatan, maka saya pergi, saya syuting, tidak ada sedikit pun jejak Buddha di situ. Enak aja mau motong, namanya orang Medan bilang nyalip di tekongan, ya enggak? Nyalip di tekongan itu candi tauhid, la ilaha illallah. Keturunan Dewi Kemenyan, anak istri daripada Nabi Ibrahim Kontura. Sampai ke Jambi saya lihat di Muara Jambi tidak ada sepotong pun patung Buddha di situ. Kok berani bilang Buddha? Di Jawa ada patung Buddha di Candi Borobudur. 99 patung Buddha di situ. Wajar bilang itu Candi Buddha. Ada candi Hindu dan ada sisa-sisanya. Bahwa Jawa pernah dikuasai Hindu, ada sisa-sisanya. Ada satu kampung besar namanya Tengger, masih agamanya masih Hindu. Ada namanya itu yang di atas bukit dingin itu, Dieng, itu juga Hindu. Bali masih ada. Nah kalau Sumatera dibilang pernah dikuasai Buddha, coba tolong tunjukkan satu kampung yang masih ada beragama Buddha di Pulau Sumatera. Ada nggak? Jawab yang kuat, ada nggak? Ya ada. Dan Nabi Sulaiman datang ke Sumatera. Di tengah Sumatera, dulu namanya Sumatera Tengah ya. Ada satu gunung sana namanya Gunung Opir. Dan Nabi Sulaiman mengambil 400 peti emas dari pegunungan Opir dekat Pasaman. Itulah sebabnya diceritakan bahwa Ratu Saba, istri Nabi Sulaiman, Balqis, ketika Nabi Sulaiman wafat, Balqis dikejar-kejar kaumnya karena kaumnya nggak Islam, yang masuk Islam dia. Maka dia lari ke Sumatera. Queen of Siba, Raja Sabah. Makanya itu candi-candinya la ilaha illallah. Tidak ada di situ Buddha. Maka saudara-saudara, anak-anak muda sekalian, jangan kalian cepat menyerah. Hari ini pemuka PDIP namanya Ahmad Basarah sudah mengatakan, buat apa dibaca buku sejarah Muhammad Al-Fatih? Itu kan tokoh asing. Lebih baik baca tokoh-tokoh Nusantara saja, tokoh nasional Indonesia. Muhammad Al-Fatih II itu tokoh Islam dunia, betul. Beliau disebut Rasul dalam satu hadis yang akan merebut Konstantinopel menjadi kota Islam. Paham? Baginda Rasul menyebut namanya. Muhammad Al-Fatih itu pemuda yang soleh. Diambil itu Konstantinopel, diganti menjadi namanya Istanbul. Paham? Itu tokoh dunia. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan tokoh Arab sana, bukan orang Turki sana, Kurdi bukan. Beliau tokoh Islam tingkat dunia. Muhammad Al-Fatih tokoh asing atau tokoh Islam tingkat dunia? Enggak beraninya itu tokoh PDIP bilang Muhammad Al-Fatih tokoh asing. Nanti lama-lama Umar bin Khattab tokoh asli. Arab, betul nggak? Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Kan sudah dibilang kan? Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Yang mana Arab? Jubah serban jenggot ini, serang cingkrang ini sunnah Rasul, bukan Arab. Bodohnya lah kau. Ada di Quran, hadis apa lagi? Kalau hadis sudah jelas, karena ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Rasul adalah gamis. Orang Yaman menyebutnya gamis.
Orang Quraisy menyebutnya komis. Biasalah dialek. Ma'akdiru, maqadir. Orang Yaman bilang magadir. Ya begitulah. Asaqaf, asegaf. Biasa. Ugama. Ya, iqamah, qawama, iqamah jadi ugama. Biasa. Ini jubah serban sunnah Nabi, di Quran ditulis. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Wahai anak cucu Adam yang laki-laki, sungguh kami telah turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Bukan satu. Yang pertama, yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat saja. Pakai celana jojon, tahu jojon? Pelawak itu, kawan murid saya tuh. Jojon Cahyono itu ngaji dengan saya. Jojon itu orang alim, tamatan pesantren Tasikmalaya itu. Walaupun dia melawak-melawak, nggak pernah nampak aurat, dia tahu mazhab Syafi'i aurat itu lutut sampai dia pakai celana jojon, ketutup dengkulnya, tahu. Sama dengan kiper Uni Soviet dulu, waktu zaman Julius Rimet sebelum Piala Dunia, kiper terhebat sedunia namanya Lev Yashin dari Rusia. Itu kalau main bola pakai rok pakai celana di bawah lutut, sebab dia mazhab Syafi'i dari Bukhara, kampungnya Imam Bukhari, nggak boleh nampak paha. Agama dibawa walaupun main bola. Paham? Sholat pakai celana jojon sah apa enggak? Nggak pakai baju, sah apa enggak? Sah. Sah enggak? Pantas apa enggak? Nah, maka ada pakaian kedua, warisya, pakaian eksekutif. Orang Barat pakai jas, orang Melayu pakai teluk belanga, orang Jawa pakai basket. Ini pakaian kehormatan, risya. Raja-raja Melayu, Malaysia, Brunei, Riau masih pakai teluk belanga kalau sholat Jumat. Pakaian terhormat. Baru yang ketiga, walibasut takwa, pakaian takwa. Ini yang paling baik dari khair. Ini pakaian takwa. Serban, jenggot, jubah, celana cingkrang, cincin. Pakai cincin. Cincin sunnah. Baca dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Nah kalau saya pakaian begini, kata Allah, ini pakaian terbaik. Boleh diuji? Boleh. Nanti bubar dari sini pergi ke diskotik pakaian begini, coba. Jam 1 malam, assalamualaikum. Kalau nggak loncat semua yang di dalam itu. Berarti ini pakaian sunnah, betul? Tidak bisa campur dengan maksiat, betul? Tiba-tiba dibilang Arab. Yang paling benci kita dibilangnya kadrun. Pakaian kadal gurun, kadrun. Perempuan pakai cadar, Al-Ahzab 59. Perempuan pakai kerudung, An-Nur 31. Itu pakaian Arab. Ke Arab-Araban. Giliran kampanye pakai kerudung dia. Loh, Ibu Haja kok pakai kerudung? Ini kan ke Arab-Araban. Oh, kalau saya yang pakai itu berarti ke pemilu-pemiluan. Habis waktu saya. Jadi banggalah dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya pakaian begini 36 negara. Amanah aja saya. Ke Amerika nggak sampai 2 menit dilihat, oh, welcome, okay, thank you. How long will you stay in America? United States? Okay, round about 2 months. Oh, no problem, you can stay here 6 months. Nggak perlu, ngapain 6 bulan? Nggak diperiksa pun koper saya, udah nggak usah di X-ray, lewat. Begitulah wibawanya serban jubah. Orang-orang kafir gentar. Ke Australia aman, kemana? Ke Jepang, keliling Jepang, ke Korea, Eropa pakai jubah serban aman, segan orang. Indonesia malah kadrun. Kebanyakan makan tape kau. Luar negeri hormat dengan sunnah Nabi, kafir mereka. Orang Indonesia ini udah Islam, katanya Islam. Nengok orang begini dibilang ya kadrun. Itulah rusak otak itu. Maka kalian jangan terlalu banyak yang merusak otak. Oke. Terima kasih banyak. Tetaplah istiqomah dengan sunnah Rasul.
Siap? Dan banyakkan sholawat kepada Nabi. Dan ditanya, ulama ditanya muridnya, Tuan Guru, apa? Kerja Allah apa sekarang? Gurunya heran, ini murid ngapain? Allah sedang ngapain sekarang? Dijawab gurunya, Allah sedang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata muridnya, mana dalilnya? Nih. Ku cabut kumis. Dalilnya Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat sedang berselawat terus menerus, enggak berhenti sampai hari kiamat. Fi'ilnya mudhari, kan fi'il madhi ini. Paham? Apa kerja Allah sekarang? Kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa salawat kepada baginda Rasul sekali, Allah beri dia 10 rahmat. Ayo salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dapat 10 rahmat. 1 rahmat cukup untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut nanti ceramah dari para pahabib kita, para masyayikh kita. Saya mohon maaf, semangat ini semangat. Jarang juga orang kumpul sebanyak ini ya. Banyak enggak nih? Tapi malaikat yang datang lebih banyak. Mereka bersusun-susun sampai langit dunia. Banyakan mana? Banyakan malaikat sampai langit dunia. Malaikat yang bersusun. Cuman kalian nggak lihat. Buktinya mana? Buktinya hujan nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.